suami terhadap istrinya, istri terhadap suaminya, orang tua terhadap anaknya. Semua jadi dilema dan harus memaksa kita. Di sana dikatakan di ayat di atas, jagalah dirimu. Ayat berapa tadi? Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Saya pernah berpikir begini. Jagalah dirimu, jangan sampai engkau mengampuni. Salam. Jangan sampai engkau mengampuni. Kira-kira ada hukum dong? Karena ada kalimat jagalah dirimu. Karena banyak terjadi karena sikap kita orang berbuat jahat terhadap kita. Karena sikap kita orang jadi membenci kita. Ketika orang sudah berbuat jahat terhadap kita, yang kita tidak sadari karena sikap kita yang tidak terjaga. Ketika orang membenci kita karena kita tidak sadar dari sikap kita yang tidak terjaga, itu memaksa kita harus mengampuni dia. Itu maksudnya. Halo. Karena Yesus bilang, selumbar di mata saudaramu engkau tidak lihat, padahal balok di depan matamu engkau selumbar di mata saudaramu engkau lihat, padahal balok di depan matamu engkau tidak lihat. Banyak seperti ini terjadi. Aku dia yang salah kok. Padahal berbahaya sekali dalam kehidupan, di dalam roh kita ini. Ini punya masalah. Kita selalu berkata Tuhan tidak adil. Tapi aku itu tidak pernah ada jawaban Tuhan. Sudah banyak hamba Tuhan, mulai dari STH, FTH, MA, sampai SPD, sampai PDM. Anggota gereja kami, asisten pastorina, pembantu pendeta, sudah mendoakan aku. Tapi persoalannya belum dia sadari ini. Dia harus mengampuni orang yang berbuat jahat terhadap dia, padahal orang yang jahat itu melakukan kejahatan kepadanya sampai mengecewakan dirinya, itu karena sikapnya. Banyak seperti ini. Jadi sebenarnya pengampunan itu bukan lihat siapa salah, siapa benar. Katakan amin. Yesus kan ada ayatnya tuh, dia sesungguhnya tidak berdosa, dibuatnya dia berdosa untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Jadi jangan pernah cari siapa yang benar, siapa yang salah. Orang benar di hadapan Tuhan, orang yang hidup di dalam Tuhan, itu harus tetap saling mendahului, memberi pengampunan, mendahului memberi hormat, mendahului memberikan tumpangan. Amin. Makanya mau kasih sama anak Tuhan berkumpul lagi makan bareng, lama baik itu sudah Pak mencet dompetnya. Haleluya. Astoy, maaf begitu ya. Betul ya? Seperti itu ya. Ini saling mendahului lah. Nah ini penting saudara yang dikasih Tuhan, agar ketika tanpa pun kita mohon ampun kepada Tuhan, Tuhan sudah mengampuninya ketika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Muruslah permohonan doa kita. Haleluya. Hati-hati loh, jangan seperti terjadi kisah Ayub di zaman sekarang. Saudara tahu kisah Ayub? Iblis itu naik ke surga. Jadi sejak sampai sekarang ini iblis bisa merekayasa doamu, saudara yang dikasih Tuhan. Iblis bisa memutarbalikkan permohonanmu, sama seperti keadaan Ayub pada zaman. Padahal Ayub itu hampir setiap hari dia menyembelih korban sembelihan untuk dipersembahkan kepada Tuhan dengan cara untuk menjaga siapa tahu anak-anaknya melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan. Jadi berapa anak Ayub, sekian banyaklah ekor domba yang disembelihnya. Tapi iblis bisa naik ke sana. Dicatat dalam Ayub itu, saya pilih dalam bahasa sekarang aja ya. Ketika malaikat datang mengadakan mubes,
musyawarah besar di kerajaan surga. Datang juga lah iblis. Kurasa Mikail Gabriel nggak tahu kalau ada iblis ikut di sana. Barat di zaman sekarang rambut sang hitam, hati orang siapa yang tahu? Tapi Tuhan tahu ada iblis ikut di sana. Dari mana kau? Katanya mengembara mengelilingi seluruh bumi. Jangan ada yang berpikir ya, enak juga jadi iblis. Jangan sampai seperti itu. Bisa sebentar di sana, sebentar di sana. Kira-kira seperti itu ya. Karena iblis pun sekarang udah berontak kepada Tuhan, nggak mau lagi jadi iblis. Karena manusia berbuat dosa dibilang pekerjaan iblis. Manusia yang menipu dibilangnya pekerjaan iblis. Iblis kan sekarang sudah protes, nggak mau jadi iblis lagi. Diputarbalikkan iblislah fakta, maka Tuhan memberi kuasa atas kehidupan Ayub kecuali nyawa. Jadi semua anaknya tewas, harta bendanya semua habis, ludes semuanya. Iblis bisa caplok semua harta bendanya. Sama dalam kehidupan sekarang. Padahal Ayub berdoa serius kepada Tuhan. Jangan sekarang pun bisa seperti itu, saudara. Maka kita sebagai jemaat, sebagai anak Tuhan, harus bisa jaga diri kita dengan baik. Katakan amin. Amin. Karena untuk daya molo di sana udah berjami tatong di STM. Guar di STM nami itu mas baru. Jadi dia do ribut holan alani happy. Holan alani happy. Karena happy ini tetanggawan malam-malam PT tak menggagas. Itu alaman ini tetangga. Kebetulan kami nanam cabai di depan gereja itu dibolehin cantik-cantik semua. Rupanya kami tanam ini cantik-cantik supaya ada makanan kami tetangga. Jadi saya antarkan ini kambing, saudaraku. Saya antarkan ini kambing. Rupanya ini yang punya kambing malah marah-marah. Sengaja kau mau mempermalukan kami. Atau siap mana yang Allah kesadaran berbecik katanya saya. Tuhan Yesus tolong. Tapi karena itu saya menyampaikan pesan firman Tuhan di STM. Orang benar memperhatikan hidup hewannya. Udah saka mau menolakkan oleh berjas. Tanam bijak memperlawan. Itu firman Tuhan itu. Itu juga menjadi satu label untuk membuktikan bahwa kau orang benar. Karena cocok kau mulai bantu bau mata kau. Mula-mula sebelian di suku mana? Nama pinahatain. Jadi kita ya tak pun ada di situ. Tapi memang ada ayatnya serius, saudara. Apa mungkin belum ada pernah baca? Kita cari ayatnya. Amsal, asal orang dianggap kamu udah Kristen dan lama, udah orang benar, udah boleh naik. Jadi aku berpuluhan mau papa anak udah iparokok belum orang benar. Padahal di dalam Yakobus itu doa orang benar sangat besar rasanya. Apa ini persoalan hewan? Amsal. Pasal 12. Asal sudah itu kita menjahat ya. Saya kalau bulat saya nonton ada perubahan ya. Termasuk anjing, kucing, korbo, suatu salamana bertemu, suatu mijaga minidongan, jagung minongan, paruau do tiga. Mana? Asal pasal 12 ayat yang ke-10. Monggo operator apa? Kita baca sama-sama. Bisa ya lihat ya? 3, 2, 1 ya. Orang benar memperhatikan hidup hewannya. Cukup. Takas dona membedena. Nomula saya parok kamu do tinggal. Banyak orang sudah anjingnya sudah menggigit anak tetangga. Tong udah kalasan. Itu menjadi label kehidupan kita sebagai orang benar ini. Udah coba sama sadar sama bedena. Berpuluhan setia. Ucapan syukur setia. Molo ada berkat Tuhan gak lupa bersyukur kepada Tuhan. Di salam Pak Pendeta. Korhom sing jalan-jalan lo.
Lasrawan di bandita menerima. Tang yang di bandita bilang matu Tuhan. Tapi persoalan ini merusak labelmu sebagai orang benar. Jadi tiki hujan tahu di STM. So naik jual lantai bahkan naik. Kasihan banyak orang Kristen di zaman sekarang nggak sadar ini. Pikirnya jadi orang Kristen hanya berbicara tentang mengasihi, mengampuni, berpuluhan ucapan syukur ulu hasil setiap ibadah. Doa anak kita pun bisa mencampuri label kita sebagai orang benar. Jadi kalau nggak diperhatikan hidup hewannya nggak orang benar. Tunggu dan peniboto ayat firman. Tung hebat di mana di dalam penyembahan. Kenapa ini bisa seperti ini? Karena gini ya, jangan lupa Yakobus pasal 3. Segala binatang liar dapat dijinakkan oleh sifat manusia. Kenapa bisa seperti itu? Karena Tuhan juga sudah berfirman di dalam Kejadian pasal pertama ayat 26 sampai 28. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas segala ternak, atas segala binatang melata, merayap di jalan dan berbisa. Tapi kalau ternak kita sendiri kita tidak perhatikan, terganggu status kita sebagai orang benar. Dan pada membuatnya empat sahut tinggal. Jadi, saya ulangi, kita kembali kepada Markus, kepada Lukas tadi ya. Mengapa doa kita belum atau tidak dijawab Tuhan sama sekali? Karena kita belum mengampuni. Saya mau katakan, mungkin saudara tadi ada yang malu segan, ada pergumulan hidupnya. Perhatikan baik-baik firman Tuhan ini, agar ketika engkau pulang ke rumah, engkau datang berlutut dan berdoa. Doamu didengar Tuhan, dan Tuhan jawab apa yang kau minta dan doakan. Amin. Yang kedua, mengapa Tuhan belum atau tidak menjawab doa kita sama sekali? 1 Petrus pasal 3. Walaupun nanti kelima poin ini tidak bisa kita dengarkan sama-sama, mudah-mudahan di waktu mendatang kita bisa bertemu lagi. Amin. Ya, sekaligus kita bisa belajar tentang penanaman gereja yang sehat. Karena gereja yang sehat itu tidak terganggu dengan situasi dan kondisi apapun. 1 Petrus pasal 3 ayat 7. Sedang Pak Jepanya nggak serius nih, sampai kotor nama paroha. Aku mau menjadi pendoa yang hebat. Kira-kira begitu nanti jawabannya. Karena kalau setiap doanya itu dijawab Tuhan, juga cuma di matanya. Kita baca sama-sama 3, 2, 1 ya. Demikian juga kamu hai suami-suami. Tunggu dulu. Yang suami angkat tangan. Yang masih belajar angkat tangan. Yang laki-laki lah, yang tidak perempuan. Terus sematu dong. Terlanggar kamu dong batas-batas. Kita ulangi 3, 2, 1 ya. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Supaya waduh, kira-kira itu boleh jauh bagian balon. Waduh. Jangan salah ya, baru tadi pagi sebelum berangkat kemari ada kejadian lagi di video reel. Istrinya ditabokin lagi live. Lagi live ditabokin, bukan yang dibunuh ya. Ini ditabokin ini. Kurang ajar ini aja terjauh paku masuk rumah sakit. Karena dia beralasan katanya setelah di kepolisian, kalau seorang istri menampilkan wajah usainya di dalam media, dia sedang memperlihatkan ke banyak orang, katanya begitu emosinya ya. Seorang suami itu
harus bijaksana terhadap istrinya di dalam memimpinnya. Jangan salahkan nanti kalau istri menyeleweng, istri tidak taat, istri martabat budi, istri curi-curi pandang. Perhatikan baik-baik. Doa kita akan terhalang kalau kita sebagai suami tidak bijaksana mendidik istri kita. Mau berdoa sampai berjam-jam pun tidak ada artinya kalau kita sebagai seorang suami kasar terhadap istri, main tangan sama istri. Kita harus tahu asal muasal istri kita dari mana. Dia lahir dari kita sendiri sebagai seorang suami. Wajar dong sebagai kepala keluarga walaupun sudah berdoa, tapi Tuhan tidak jawab doanya karena dia tidak menghargai, tidak bijaksana memimpin istrinya. Ini jadi persoalan. Saya selalu tekankan ini, saudara, karena saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya tidak mau stres dengan undangan mohon doa. Karena yang saya mau itu, jemaat Tuhan itu menjadi jemaat yang memiliki kehidupan doa yang baik. Dan tanpa dia memanggil para penetua jemaat, dia bisa berdoa. Jangan sia-siakan bahwa tabur bait suci sudah terbelah menjadi dua. Katakan amin. Kalau dulu hanya imam yang boleh ke situ, sekarang kita pun bisa menghampiri tahta Kristus walaupun tidak melalui para imam. Karena suami itu imam di dalam keluarganya. Ini gak sembrono. Saya katakan melayani Tuhan itu modalnya 5 anak 1 istri, tanpa pundi-pundi, tanpa bekal, tanpa kasut. Punya pergumulan hebat. Anak saya yang paling besar itu tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar. Padahal sering baca Alkitab, yang tuli mendengar, yang bisu bicara. Bagaimana aku bisa melayani orang-orang yang tuli bicara, yang bisu bicara, yang tuli mendengar? Kalau yang Tuhan tempatkan sebagai anak saya sendiri saja, mujizat Allah tidak terjadi. Pak Royandi sering mengatakan, kalau pendeta belum bisa usir setan, jangan jadi pendeta. Kalau pendeta nggak bisa tumpang tangan orang atas orang sakit dan orang sakit sembuh, nggak sembuh, jangan jadi pendeta. Kalau pendeta kerjanya cuma antar-antar proposal, jangan jadi pendeta. Karena Tuhan sanggup menyediakan segala yang kita perlukan. Menurut kekayaan dan kemuliaan yang terdapat juga di dalam Yesus Kristus Tuhan. Filipi 4, jangan lupa. Tapi kalau mulut kita ini, kata-kata yang keluar dari mulut kita ini selalu terhalang, itulah yang membuat kita selalu jatuh dalam pencobaan. Akhirnya melakukan yang salah. Sampai hari ini beban itu ada di pundak saya, saudara. Anak saya kuliah. Tapi jujur, mungkin dari banyaknya pendeta di hubungan sultan ini, saya adalah pendeta yang paling berbahagia. Mungkin banyak pendeta di Humbang ini bangun rumah, kumpulkan uang banyak. Tapi saya bangun rumah tanpa uang, saudara. Rumah saya terbang dari Singapura, saudara. Ketika itu saya melayani di MT Haryono menggantikan Pak Ruyandi Utasuri. Ada jemaat di sana, etnis Tionghoa. Makan barengnya om katanya, makan bareng di Mangga 2 Square. Makan. Biaya makannya membuat saya berpikir, di tahun aku bawa biaya kali boros loh. Seperti itu ya. Lalu waktu makan ini, om punya nomor rekening enggak om? Kami mau titip sedikit berkat. Ya jangankan nomor rekening, ibu tanya nomor sepatu saya saja, kalau ibu tanya saya kasih tahu. Saya kasih tahu nomor rekening.
Sepanjang selesai makan ada notifikasi BRI. Sudah kami kirim ya, oh mudah-mudahan cukup beli rumah di kampung-kampung. Cukup dalam berdaya. Maka Tuhan itu menyediakan segala yang kita perlukan. Persoalannya apakah mulut kita ini punya kuasa? Tiada yang mustahil bagi orang benar, katakan amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, katakan amin. Tapi jangan gara-gara hewanmu. Ngalah di hati pun asatan begitu. Ini baik. Biar Pak Gembala nggak boleh berpikir, dia menunggu kumangan apa porsinya pasti banyak. Tuhan jawab buat kita semua. Tapi sebagai seorang suami, mari kita pimpin istri kita dengan baik. Katakan amin. Kita pimpin. Unang sorna video. Siap Jakarta mana? Ibu di mana guru siya dulu? Muda matuba. Macalo ka masuk-masukan siya teman ibu dia. Puji Tuhan, pesta berjalan dengan baik. Setelah selesai pernikahan, kembali ke Jakarta. Dia didiklah istrinya. Ma, kalau kau panggil orang tua yang laki-laki, panggil Aman. Oh iya Pak, iya. Jadi kalau panggil Mama gimana? Panggil Inang. Masih hormat dan toras dah magida anak nado parmendo Roma tu Jakarta. Iketik mapintu. Siapa yang datang Pak? Siapa yang datang Pak? Langsung nak pergi. Cima tua di parmendo. Anak pondok kasih bersinar tuh nama kampungnya si Aman. Iya, apa mau dihitam mau si Aman ini, budak deh. Si suami tidak sadar kalau tinggal di Jakarta kan, kalau kita ke Jakarta tuh, iya sih, sudah sih. Kenapa sih? Ujungnya Aman nakero si Aman mana loh? Suasana ini sebaliknya. Ya Roma Murtuba, ya Jakarta. Dung saya pernikahan. Laukarijo matong. Bikin dulu nanti kan kesukaan pema. Apa tuh Bang? Goreng mata sapi. Ya. Dung berhat suami laukarijo. Tor nalidi matong istri no. Marmekap bagak lama tu pasar. Lui mah pedagang daging lembu hanya untuk beli matanya saja. Sampai di rumah 2 kilo dituhor nggak kita bayar komodul 2 kilo mata sapi di bagasan piring, dicuci, digoreng bagak, disabel mulat mata amat taisak katon. Udah kok masak sudah kok ngamali dia karuan amat tahu. Eto budul may mana holan ibu kasangi budi eto budi may mana ay ngau kurang mata melotot di mana. Tapi sebagai seorang suami yang bijaksana, dia tidak marah sama istri. Tiba-tiba handphonenya berdering, diangkatnya. Ternyata ada teman-teman yang ngajak makan. Iwar. Udah mah, nanti aja kita makan. Loh, mata sapinya Pak, tapi kan kesukaan apa ini? Udah nanti aja. Itu bisa dimakan nanti. Kebetulan teman papa satu kantor bilang mau makan bareng. Kita makan bareng ya, sekaligus nanti papa kenalin sama teman-teman papa. Berangkat atau minator, ayo bangun agak ketiga. Sampai di rumah makan ketemu semua, minum makanan diantarkan, lalu dikatakan, saya goreng mata sapi ya Bu. Oh iya Pak. Bangga istri. Memang luar biasa Bu kesukaan suami. Tapi ditunggu-tunggu nasi semua sudah dihidangkan, sayur, air minum semua sudah dihidangkan, tinggal goreng mata sapi. Hati istri sedikit
terkejut karena hanya satu tapak kecil tempat goreng mata sapi ini. Lalu diletakkanlah di atas meja. Ternyata telur ayamnya yang digoreng, kuningannya tepat di tengah-tengah. Akhirnya sang istri berpikir, berarti dia apa aslinya ini. Saudara tahu, sampai di rumah istri ini langsung menyingkirkan mata sapi tersebut. Dan di sana dia mulai tahu dan paham. Amin. Kalau suami langsung bijaksana dong, iya dong. Mungkin mata sapi tadi sudah dilemparkan keluar. Tapi karena seorang suami yang bijaksana di dalam mendidik istrinya, memperhatikan istrinya, dia lakukan dengan cara yang lain, tentu tidak menyinggung perasaan istri. Maka suami seperti itu, kalau dia berdoa, Tuhan dengar doa. Amin. Benar waktu dia membuat istri yang kira ibu kesohana nama katanya gas terus. Coba ayat 1 dulu. Ayat 1. Kita lihat ayat 1. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, menjadi taat oleh kelakuan istrimu. Perhatikan di sini. Banyak saya ketemu rumah tangga seperti ini, karena saya juga melayani pemulihan rumah tangga ya. Saya sering dipanggil, dulu pernah ke Bogor. Bayangkan aja, ke Bogor saja saya datang, saudara. Tiket pesawat saya luar biasa mahal itu. Tapi puji Tuhan, orang yang meminta saya datang itu selalu memberkati saya, sehingga tiket PP itu sudah disediakan lah, saudara. Kadang-kadang naraku pelayanan nasional luar biasa untuk ini. Ekspres. Saya mau katakan begini, kalau ada di rumah tangga suaminya seperti yang tadi tidak taat kepada firman, unang berjanita hoina, suatu berbahaya. Di jemaat Korintus itu sering terjadi keributan. Makanya Rasul Paulus menegaskan, melarang perempuan mengajar. Itu cuma di Korintus. Kalau di Galatia tidak begitu. Karena sering terjadi kasus di sana. Ada pernah di Sungai Akar itu, dia seorang suami marah terhadap istrinya. Karena waktu suaminya naik sepeda motor mau berangkat ke sebuah kota kecil, lalu klekson istri rumah tangga tersebut lari-lari kepada Pak Gembalanya, lalu disalamkanlah kepada Pak Gembalanya berkat. Sampai dia ke rumah, ditanya suaminya, ayah anda jawab kumiku banditai janji makti madu jago mak janji mak matu banditai do jagoan. Udah marah suaminya, karena banyak yang seperti ini, ibu-ibu rohani di rumah, di gereja, di rumah rohani. Banyak seperti ini terjadi. Di rumah di gereja rohani hidupnya, tapi di rumah suka-sukanya. Sampai suaminya pun hampir di bawah pemerintahannya. Ada yang seperti itu di sana. Beli tanah atas nama istri, beli mobil atas nama istri, rumah atas nama istri. Jujur, abang kandung saya sendiri. Tubuh ni babat waktu. Akhirnya hola di lau istrinya, lau masudi. Sampai sendok makannya pun atas nama istrinya. Sendok makan, sendok makan dalam budaya. Ayo mulai di orang gajah. 15.000 dua bu, 15.000 dua ini ada tengah. Itu pun harus atas nama istri. Hebat sekali. Coba Efesus pasalnya yang ke-5 ayat 22. Ini yang lebih keras ini. Hati-hati hangwinan, angka istri-istri. Yang istri-istri angkat tangan. Enaknya kalau anak suami-suami angkat tangan, gak bilang lagi. Yang istri-istri angkat tangan. Nah ini, perhatikan ini. Perhatikan. Jangan karena sikap kita, ketidaktundukan kita, ketidaktaatan kita, membuat suami kita jadi tidak bijaksana mendidik kita, sehingga ketika suami berdoa, doanya terhalang. Efesus pasal 5
Ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kalau mula kan saya sendiri jawab para kamu ayat apa? Firman Tuhan. Saya pernah menghadapi kasus rumah tangga yang hancur-hancuran, tapi tetap saya katakan tidak mungkin Tuhan memakai perempuan lain untuk melayani suamimu agar suamimu taat kepada firman, agar suamimu bertobat. Tidak mungkin, karena kalau itu terjadi justru bukan pertobatan yang lahir, tapi perselingkuhan. Gimana soal nata begini mah? Kalau susah aku piawi soal ngaku boto isen, alana guru jalah ya dibayar imam aku. Abe ubere mak mosok kira garung na tidur. Mengerikan sekali. Itu semua asalnya dari rumah tangga. Kalau kita sebagai seorang istri, mungkin penghasilanmu lebih besar dari suamimu. Mungkin keluargamu lebih baik ekonominya daripada keluarga suamimu. Tapi dengar baik, sebagai seorang istri, kita harus tetap tunduk kepada suami. Seperti apapun dia. Mungkin suaminya kejeniusan otaknya lebih rendah daripada dirinya. Omanya kosoter dua menantu dia. Tapi semua ini tidak menggodai. Mari kita hargai sebagai rumah tangga Kristen, kita hargai suami kita kalau kita sebagai seorang istri. Katakan amin. Hargai suami kita. Karena itu akan membuat dia lebih fokus, tidak memiliki kendala apapun ketika dia berdoa. Doanya tidak terhalang, saudara. Amin. Amin. Saya butuh mudah untuk dengar. Hampir setiap hari aku berdoa buat anakku yang tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar. Dalam nama Yesus, telinga yang tuli terbuka. Dalam nama Yesus. Kamu mah banget kebetulan waktu itu kami masih tinggal di gubuk ya. Saya tergugur suara. Setelah saya katakan begitu, Andi, gak didengar. Andi, gak didengar. Karena saya doakan dia di dalam rumah. Setelah saya doakan, saya keluar dari rumah, saya panggil dari luar. Andi, gak ada menyaut. Gak ada menyaut. Tapi tetap saya berdoa, saudara. Tetap saya berdoa. Saya diberkati ketika saya ikut seminar di gerejanya Pak Sabta Tandi, GBI Palembang ya. Dan dia punya hubungan dekat dengan saya. Dulu waktu beliau datang di gedung Semarang, saya mau hadir, cuma saya ada kesibukan. Pernah dia telepon saya, Pak Siboro kenapa nggak pernah hadir lagi di Palembang Blessing Ministry? Lalu saya bilang, Pak, ketika saya hadir di tempat Bapak selama seminar, saya mengingat diri saya ini seperti orang lumpuh yang ada di Pulau Siluar. Karena ketika saya melayani, saya nggak punya kendaraan, saudara. Melalui hambanya Bapak Sabta Tandi, saya dapat sepeda motor baru, saudara. Hebat kali berkat Tuhan itu, saudara. Makanya menyesal kamu dahulu lagi untuk kamu material dengan baik. Yang karena agak lama saya berdiri, maka dia tadi bilang, dua ujung berdiri, mantap ya. Kalau aku udah nggak sama di kursi, biarlah berdiri aku Pak, melatih dulu, gitu. Perlu Pak Sabta, ayo ke Solo pilih Pak Siboro yang mana? Dengan banggalah, wilayah Medi berkatmu yang telah kuterima sempat membuatku terpesona. Hampir hatiku terjuli. Jangan sampai kita seperti ini. Amin. Karena Yesus berkata, di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Unang tu mobil mini damang dotena. Amin. Unang tu tomak muna sudah hasili si 2 hektari. Naso dapat arganai. Unang tu si kiram. Tetaplah Yesus Kristus sebagai harta kita yang sejati. Amin. Ada lagu begini. Coba dari C. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku.
Engkau termulia. Sekali lagi, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak bernilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia. Di mataku engkau termulia. Kalau muda kau sekali gudang petita menelipmu, kemudian di bengkufang, pilihan di Jose Mila motor bel, langsung saya jawab, ayo harus tujuan taruh seminar dengan boleh. Apa Tuhan kok seminar kok lihat-lihat seperti itu? Ikut seminar itu pernyataan satu, bahwa hamba Tuhan itu butuh makan dari firman. Katakan apa? Agar rohnya semakin menyala-nyala, agar dia tidak kekurangan kata-kata yang baik dari Tuhan. Karena ada hamba Tuhan yang lebih diurapi, yang Tuhan percayakan untuk membekali para pendeta. Amin. Lalu saya jawab kepada beliau, saya seperti orang yang lumpuh di kolam siluman ketika saya hadir di tempat hamba. Tapi saya sekarang tidak lumpuh lagi. Doakanlah Pak, supaya jangkauan pelayanan saya lebih luas lagi. Interdenominasi, katakan amin. Interdenominasi. Makanya gak heran kalau di HKBP saya sudah melayani. Di GKPI di Pasar Senen Jakarta Pusat juga saya sudah melayani, saudara. Saya tampil biasa saja seperti ini, karena saya selalu berpikir baju yang saya pakai ini itu lebih hebat dari jubah Tuhan Yesus pada waktu itu. Bukan hadirat dan kuasanya ya, tapi modelnya. Amin. Tuhan Yesus pakai sandal jepit, saya pakai sepatu yang seperti ini. Baru kemarin saya beli 50.000 harganya, saudara. Kan tidak mengurangi hadirat Tuhan, amin. Tidak mengurangi hadirat Tuhan. Jadi mari sebagai seorang istri, taatilah suami, siapapun dia. Mungkin orang-orang lebih minum tua, karena tidak kebetulan kau jadi istri. Tapi jangan pernah kau atur dia. Tetapi tanpa perkataan, dia dimenangkan oleh kelakuan istri. Katakan ini. Saya mau katakan kepada saudara, saya bisa bertobat ini. Mohon maaf buat hadirat Tuhan. Bukan semata-mata 100% karena pekerjaan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus pakai istri saya. Ketika saya belum hidup dalam Tuhan, saudaraku, saya sudah ceritakan tadi. Saya ketua Partai Damai Sejahtera. Saya ketua Pemuda Batak dan Dewan Katolik Indonesia. Bukan cuma itu, saya juga punya kemampuan ilmu. Kalau saya kumpul orang, saya pergi ke belakang, muncul lagi orang tidak kenal saya. Saya bukan orang baik di dunia, saudara. Saya orang jahat. Bahkan istri saya jarang pegang uang, saudara. Jadi kalau saudara suatu saat nanti istri saya ikut kemari, saudara lihat wajahnya, wajah tertekan batin, saudara. Jujur, serius. Saya bukan orang baik, maaf. Saya juga pernah tidur bersama seorang perempuan yang seusia dengan mama yang melecehkan saya. Keluar masuk ruang pelacuran itu sudah menjadi kebiasaan seperti saya dulu. Kemana-mana saya ceritakan. Karena saya tidak mau itu dipakai oleh iblis untuk mengintimidasi saya. Kalau saya buka semuanya, saya sedang mempermalukan iblis, bukan diri saya. Karena saya tidak takut menyaksikan siapa saya. Amin. Tapi suami harus bijaksana terhadap istri. Ada begitu. Diajak pulang dari arisan sampai di rumah dia. Padahal suaminya tidak tahu. Ternyata ahli psikologis itu pernah berbicara kepada saya. Ternyata seorang wanita itu
dalam satu hari harus mengkonsumsi 5.000 kata setiap hari. Kalau ini belum dipenuhi, berbahaya saudara. Maka dia akan mengejar kekurangannya dengan cara merepet. Nong sumapi dia nong merepet. Nong digape kari joni dadana, merepet. Kenapa? Karena belum full 5.000 kata. Mungkin dari mulai dia bangun pagi hari sampai siang hari masih dapat 2.000 kata. Dari siang hari sampai sore masih 4.500 saudara. Makanya sepatah Allah di jauh mulak siang hari saya mau mulak minta artinya token naik, maksudnya mau sampai 5.000 kata itu. Lebih bagus suami taat saja, setia saja menunggu istri. Amin. Supaya jangan dikejar nanti kekurangan ini di rumah mereka, supaya bisa terkonsumsi dengan baik. Maka suami dan istri itu mulai pagi harus komunikasi. Amin. Harus saling komunikasi. Perhatikan di sini. Tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Kok hebat kali status seorang suami ini. Harus sampai sama seperti kepada Tuhan. Rasul Paulus menjelaskan ini kepada jemaat di Efesus untuk menggambarkan bahwasanya Kristus adalah kepala jemaat, sama seperti suami adalah kepala istri. Kalau Kristus adalah kepala jemaat, dia yang menjamin keselamatan bagi jemaat. Maka suami pun demikian, harus menjaga keselamatan, menjamin kesejahteraan istri dan anak. Amin saudara. Jadi mengapa Tuhan belum atau tidak menjawab doa kita sama sekali? Alasan yang kedua adalah karena suami tidak bijaksana terhadap istri dan istri tidak taat kepada suami. Yang ketiga, mengapa Tuhan belum atau tidak menjawab doa kita sama sekali? Ini ayatnya sudah sering. Yesaya pasal 59. Yang cepat. Ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Lanjut. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Tapi sebelum kita renungkan ini, kita nyanyi dulu Pak satu lagu mulai. Tuhan hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Hanya dengan berdoa, hanya itulah jauh. Tapi banyak doa orang terhalang karena dosanya sendiri. Bahkan ada banyak di zaman sekarang orang Kristen itu punya dosa kesayangan, saudara. Dosa kesayangan, dihobel-hobel terus. Suatu lalu saja dosa dulu. Sulit dia melepaskan dosa ini, karena dosa ini sangat sayang kepada dia, dan dia sangat sayang terhadap dosa yang satu ini. Padahal itu sangat menghalangi kalau dia berbicara kepada Tuhan. Saudara,
Kalau saudara di rumah sebagai suami dan istri, sekalipun engkau mengibas-ibaskan samping di tempat engkau duduk dan berkata, Tuhan, aku sudah sediakan tempat duduk, duduklah di sampingku. Aku akan mencurahkan isi hatiku kepadamu. Kalau ada dosa kesayangan dalam hidup kita, itu tidak akan pernah terjadi, saudara. Itu tidak akan pernah terjadi. Dengar baik, Tuhan tidak pandang seburuk apa dan sengeri apa, senajis apa kehidupan kita. Tapi kalau kita mau lepaskan semuanya, kita bawa dengan berlutut, memohon ampun kepada Tuhan. 1 Yohanes ayat 9. Di sana ada firman Tuhan berkata, kalau kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, menghapuskan segala dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kejahatan. Jangan karena dosa yang satu itu, kejahatan lain bermunculan. Saya mau kasih tahu kepada saudara, melepaskan dosa itu sangat gampang. Hanya mengaku, hanya memberitahu. Amin, saudara. Amin. Mungkin dosa itu begitu tidak baik ketika orang mendengar. Cukup engkau masuk ke dalam kamar, kunci pintu rapat-rapat, curahkan isi hati kepada Dia. Itu yang terbaik untukmu. Yeremia pasal 5 ayat 25. Kesalahanmu menghambat yang baik datang kepadamu. Itu isi Alkitab. Kesalahan bagaimana? Tentu kesalahan kita terhadap sesama kita dan kesalahan kita terhadap Tuhan, saudara. Yeremia 5 ayat 25. Tolong dibuka slide, takutnya nanti salah. Kesalahanmu menghalangi semuanya, dan dosamu menghambat yang baik daripada. Jangan sampai hal ini terjadi dalam hidup kita, saudara. Kita tidak tahu kapan kita meninggalkan dunia ini. Perhatikan, kita tidak tahu kapan kita meninggalkan dunia ini, kapan hidup kita berakhir. Awasi diri kita. Jangan sampai kita meninggal dunia tapi ada dosa yang belum terampuni, ada dosa yang belum terselesaikan. Kalau ada itu, bahkan ketika kita belum meninggal pun, hal-hal yang baik yang sudah Tuhan siapkan kepada kita itu tidak akan sampai kepada kita, tidak akan sampai, saudara. Saya bersyukur ya hari ini saya berada di tempat ini, saudara. Ada banyak tantangan perjalanan hidup kami dalam pekerjaan Tuhan sampai hari ini. Tapi kami belum pernah melihat Tuhan meninggalkan kami. Sekalipun kami melihat belum ada tanda-tanda, kami harus tetap percaya kepada Tuhan. Ada pujian katakan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana, namun hatiku percaya, tetap percaya.
Ada banyak kesaksian hidup saya sesungguhnya ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu untuk menjelaskan segala sesuatunya.